وجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد Al-Mukarramun yang saya muliakan, saya hormati para tokoh masyarakat, para asatiz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah, wabil khusus para habaib al-habib, Faruk Albar, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, tokoh agama, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada majlis min majalis zikir. Majlis tahlil ini adalah majlis zikir. Majlis tahlil ini adalah majlis doa. Majlis tahlil ini adalah majlis silaturahmi. Majlis tahlil ini adalah majlis sedekah. Wa fihi khairun katsir. Di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Secara global Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa banyak mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai segenap orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Kekuatan zikir ini bapak-bapak, ibu-ibu, sangat luar biasa. Di antaranya sebagaimana yang disebut dan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, beliau bersabda, ghanimatu majalis dzikr al-jannah. Harta yang tersembunyi di majlis zikir adalah surga. Ai al-faidatu min majalis dzikr dukhulul jannah. Yang dimaksud adalah faedah daripada majlis zikir, yaitu Allah mempermudah orang-orang yang ahli zikir menuju dan masuk ke dalam surga. Maka ini bagian daripada perkumpulan zikrullah, di mana kita berkumpul mendoakan almarhum, sekaligus juga kita berzikir, membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, kemudian membacakan doa. Sebenarnya amalan semacam ini sudah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, disebutkan pada satu hari itu sahabat berkumpul. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya menuju perkumpulan tersebut. Nabi bertanya kepada kumpulan sahabat, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk berkumpul di sini? Dijawab oleh para sahabat, "Jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kata para sahabat, kami duduk di sini wahai Rasul sedang mengingat Allah, berzikir, dan kami sedang mensyukuri nikmat Islam. Allah Ta'ala telah berikan kami petunjuk memeluk agama Islam, dan kami juga sedang mensyukuri nikmat Engkau diutus kepada kami, kata para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ketahuilah, atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah." Kata Nabi, tadi malaikat Jibril datang. Ya, kalau Nabi biasa dengan malaikat, korelasinya, koneksi dengan malaikat dengan Allah. Kata Nabi, tadi malaikat Jibril datang mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi perkumpulan semacam ini Allah Ta'ala akan banggakan setiap yang hadir di dalam perkumpulan majlis zikir. Allah banggakan setiap yang hadir itu di hadapan seluruh malaikat. Ini kekuatan zikir, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, di dalam Sunanul Kubra, ada salah satu sahabat wafat. Ini sahabat asli orang Madinah, terkenal
sebagai pelindung Rasul dalam peperangan bernama Sa'ad bin Mu'az. Waktu beliau meninggal dunia, Nabi mengatakan ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy-Nya Allah berguncang menyambut kewafatan Sa'ad. Disebutkan oleh para sejarawan, tatkala beliau wafat, secara fisik beliau badannya besar. Tapi yang uniknya ketika jenazah beliau diangkat, terasa sangat ringan. Sehingga beberapa sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa jenazah Sa'ad bin Mu'az ini terasa ringan? Nabi mengatakan, kalian tidak melihat bahwa malaikat juga ikut memopong jenazahnya. Ketika beliau wafat, Nabi mengatakan, la manadilu Sa'ad bin Mu'az fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Waktu beliau dalam perang Khandaq terkena senjata musuh, sakit, kemudian tidak lama meninggal dunia. Keluar darah dari tubuhnya, diusap dengan mindil sapu tangan. Nabi mengatakan sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az ini di surga lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Waktu beliau wafat, dikuburkan, Nabi membaca tasbih. Disebutkan dalam riwayat tersebut, nahnu ma'a Rasulillah, kami bersama Rasul, fasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu tawilan. Maka kami ikut membaca tasbih, kata para sahabat. Setelah itu thumma kabbara. Kemudian Nabi baca takbir. Fakabbarna ma'ahu. Maka kami juga ikut membaca takbir bersama Nabi SAW. Jadi sahabat tidak mengetahui fadilahnya apa. Apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti. Fadilahnya belakangan. Setelah selesai mereka membaca takbir, tasbih bersama Rasul SAW, kemudian ada yang memberanikan diri bertanya kepada Nabi. Ini ceritanya di hadapan kuburan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Bima sabbahta ya Rasulullah. Kenapa kau baca tasbih wahai Rasulullah kepada orang yang sudah meninggal? Nabi menjawab, laqad tadayyaqa ala hadha rajul salih qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Kuburan menghimpit lelaki yang soleh ini. Ini bisa dikritik riwayat ini karena orang-orang mukmin tidak mungkin dihimpit oleh tanah, oleh kuburan. Ya, semua orang mukmin yang meninggal diberikan kenikmatan dari saat dia wafat sampai nanti masuk ke dalam surga. Tapi substansinya adalah tentang kekuatan zikir di sini. Kata Nabi, ini mungkin simulasi agar keluar satu ilmu. Yaitu apa? Kalau kita ingin kuburan ini lapang, maka bacalah zikir, niatkan pahalanya kepada almarhum. Kata Nabi, kuburan menghimpit lelaki yang soleh ini. Namun tatkala zikir tadi saya bacakan, maka Allah lapangkan kuburannya. Nah, ini kekuatan zikir ikhwan muslimin. Al-qabru imma rawwah min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niram. Kuburan itu hanya dua, taman surga, lubang neraka. Maka dengan doa, dengan zikir, insyaallah ini membantu almarhum, dan ini khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu zikir doa tidak akan sampai. Tapi umat Nabi Muhammad Allah berikan keistimewaan, zikir mereka, doa mereka itu akan disampaikan kepada almarhum. Kemudian yang terakhir, satu majlis kebaikan semacam ini mengkafarat 70 majlis dosa. Kita tahu bahwa kemaksiatan itu bisa mengundang murkanya Allah. Kemaksiatan itu bisa mengundang bencana. Salah satu penangkalnya, kata Imam Atha, mengatakan majlis ilm yukaffir sab'ina majlisan min majalis lahwi. Satu majlis ilmu, satu majlis zikir mengkafarat 70 majlis dosa. Majlis yang isinya kelalaian dikafarat dengan satu majlis. Jadi alhamdulillah, dengan perkumpulan semacam ini selain juga memberikan manfaat kepada almarhum, juga kekuatan zikir ini menjaga diri kita, menjaga agar Allah Ta'ala tidak murka kepada kita dengan zikir dan doa. Maka amalan semacam ini terus dipertahankan, terus diamalkan, terus dilanjutkan.
yang memang semuanya itu ada dalilnya oleh para ulama sejak dahulu, khususnya ahli sunnah wal jamaah menyebutkan dengan ihda'us thawab, yaitu menghadiahkan pahala. Itu disyariatkan di dalam syariat Islam dan dalilnya sangat banyak, bahkan dijadikan satu kitab ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, menulis tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, zikir. Itu al-wusul, dia tersampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau almarhum husnul khatimah, dijadikan kuburannya taman daripada taman surga, dan kita yang hidup mengambil pelajaran ini agar kita juga senantiasa mempersiapkan diri kita sebelum datangnya kematian. Itu yang dikatakan oleh Nabi, orang yang pintar dan cerdas. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghitung dirinya, mengoreksi dirinya, dan selalu siaga dan mempersiapkan dirinya dengan amal baik sebelum datangnya kematian. Allah majam'ana hadza jam'arhumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la tajal minna wa la minna syai'an mahrumah. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah tahiyatu fiha salam wa alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khairan katsiran ya Habib. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan sekedar pesan agama bagi kita semua yang hadir dan kita ambil hikmahnya. Akhirnya atas nama Sahidul Hajjah menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah bagian daripada ibadah dan amal saleh. Barangkali telah tersaji di hadapan kita rezeki Allah yang disiapkan oleh keluarga yang berduka. Dengan segala harapan, semoga kiranya kita menikmati ala kadar padanya yang telah ada di hadapan kita. Semoga kiranya rezeki Allah yang tersaji ini membawa berkah dan nikmat yang besar bagi kita dan tidak memudaratkan. Dengan diawali doa sebelum kita menikmati al-qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi dunya wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan